Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas case-based method, yaitu tentang simulasi dispersi polutan udara, pemodelan kualitas udara, menggunakan aplikasi software AirMod. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nyayu Robiatul Adawiyah dengan NIM 2009, dan rekan-rekan saya ada Lia Putri Kalisa dengan NIM 2013, Agila Majida dengan NIM 2029, Fahri Al-Fatih Rizky dengan NIM 2030, dan Kalista Nurul Afisha Rahab dengan NIM 2033. Latar belakang dari tugas kami yaitu Kota Bandung sebagai kota metropolitan mengalami perkembangan pesat di sektor industri dan transportasi, di mana kedua sektor tersebut berkontribusi pada peningkatan pencemaran udara, khususnya nitrogen oksida. Emisi dari cerobong industri menjadi salah satu sumber utama bagi pencemar udara. Nitrogen oksida sendiri merupakan kelompok gas yang terdiri dari nitrogen monoksida dan juga nitrogen dioksida yang bersifat reaktif dan dapat menyebar ke lingkungan sekitar melalui proses dispersi di atmosfer. Untuk menganalisis distribusi polutan secara spasial, digunakan model dispersi seperti AirMod yang mengintegrasikan data meteorologi dan topografi. Hasil pemodelan tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana pola distribusi konsentrasi nitrogen oksida yang berasal dari emisi cerobong industri di Kota Bandung berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak AirMod. Yang kedua, bagaimana sebaran konsentrasi tertinggi nitrogen oksida di wilayah studi Kota Bandung, termasuk lokasi titik dengan nilai konsentrasi maksimum. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian tingkat konsentrasi nitrogen oksida hasil pemodelan dengan baku mutu udara ambien yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh faktor meteorologi, kondisi topografi cekungan Bandung, serta karakteristik sumber emisi terhadap pola dispersi polutan di lokasi penelitian. Selanjutnya, tujuan yang pertama yaitu mensimulasikan penyebaran emisi nitrogen oksida dari cerobong kawasan industri di Kota Bandung menggunakan perangkat lunak AirMod berbasis data emisi, meteorologi, dan topografi wilayah setempat. Yang kedua, mengkaji sebaran konsentrasi nitrogen oksida secara spasial di sekitar titik sumber emisi dalam radius 20 km dengan mengaplikasikan sistem grid reseptor hasil pemodelan. Yang ketiga, mengidentifikasi lokasi dengan angka konsentrasi nitrogen oksida maksimum, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar baku mutu udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dan yang keempat yaitu menganalisis pengaruh parameter meteorologi yang meliputi kecepatan angin, arah angin, suhu, dan stabilitas atmosfer, serta pengaruh topografi wilayah terhadap pergerakan dispersi nitrogen oksida di area studi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan model AirMod dalam menganalisis dispersi polutan nitrogen oksida pada wilayah dengan topografi cekungan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya terkait pemodelan kualitas udara di Kota Bandung maupun wilayah dengan karakteristik serupa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil simulasi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi industri dalam mengendalikan emisi, serta sebagai dasar bagi instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Adel akan menjelaskan mengenai deskripsi kasus, yang dimana pada studi ini melakukan simulasi kualitas udara pada kawasan industri, yaitu di PT Bersama di Bandung, yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Emisi dari cerobong industri diduga menjadi sumber utama dari pencemaran udara. Kajian bertujuan untuk memodelkan dispersi polutan NOx menggunakan air mud serta menganalisis sebaran konsentrasi polutan dalam radius 20 km dari sumber. Hasil simulasi kemudian dievaluasi terhadap baku mutu udara ambien berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 untuk menilai tingkat pencemaran yang ada di wilayah studi tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis sumber emisi. Nah, sumber emisi dalam studi ini dikategorikan sebagai point source berupa cerobong boiler, yang dimana berbahan bakar fosil di kawasan Bandung. Emisi gas dilepaskan dari satu titik spesifik dengan parameter fisik terukur seperti tinggi dan juga diameter cerobong. Model dispersi yang digunakan adalah air mud yang bersifat steady state dan sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi di kondisi lokal. Klasifikasi point score ditetapkan karena emisi bersifat terpusat, kontinu, dan juga berasal dari satu titik koordinat, sehingga sesuai untuk pemodelan dispersi polutan seperti NOx dari cerobong industri. Selanjutnya itu ada data-data yang digunakan. Untuk data input yang pertama itu ada data sumber emisi yang dimana terdiri dari koordinat sumber yang terdiri dari sumbu X dan Y yang dinyatakan dalam satuan meter. Kemudian ada base elevation yang terdiri dalam satuan meter. Kemudian ada tinggi cerobong yang dalam satuan meter, kemudian ada emission rate dalam satuan gram per second, kemudian ada temperatur dalam satuan Kelvin, dan kemudian ada diameter cerobong dalam satuan meter, dan yang terakhir ada exit velocity dalam satuan meter per second. Data input yang selanjutnya yaitu ada data meteorologi. Nah, untuk data meteorologi ini terdiri dari suhu udara rata-rata yang dinyatakan dalam Celcius, suhu udara minimum, dan suhu udara maksimum yang juga dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Kemudian, kelembaban relatif itu tuh terdiri dari kelembaban relatif rata-rata yang dinyatakan dalam persen, kemudian ada tekanan udara yang dinyatakan dalam kilopascal, kemudian ada arah angin dominan yang dinyatakan dalam derajat, kemudian ada kecepatan angin rata-rata, kecepatan angin minimum, dan juga kecepatan angin maksimum yang dinyatakan dalam meter per sekon. Kemudian ada radiasi surya yang dinyatakan dalam eh, watt per meter pangkat 2. Kemudian ada radiasi surya rata-rata yang juga dinyatakan dalam watt per meter pangkat 2. Kemudian ada curah hujan, curah hujan rata-rata yang dinyatakan dalam milimeter, dan yang terakhir ada chilling height yang dinyatakan dalam bentuk feet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya Siti Lamajida akan menjelaskan mengenai data input yang ketiga, yaitu data topografi. Pada kondisi topografi, wilayah studi di Kota Bandung memiliki karakteristik yang unik karena berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, wilayah ini merupakan daerah cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan di bagian utara, timur, dan selatan. Lalu kemiringan lereng di lokasi ini berkisar antara 0% hingga 8%, yang mengkategorikan wilayah ini sebagai dataran rendah hingga bergelombang landai. Data topografi ini sangat krusial dalam permodelan sebaran polutan udara, mengingat kontur wilayah dan ketinggian suatu tempat sangat memengaruhi pola pergerakan angin lokal atau drainage flow dan akumulasi konsentrasi polutan di atas batas atmosfer. Pengolahan data topografi dalam laporan ini menggunakan data Digital Elevation Model atau DEM yang bersumber dari SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission. Dengan resolusi 30 meter, data tersebut kemudian diproses menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk masukkan peta kontur dan profil ketinggian di sekitar sumber emisi. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel konfigurasi reseptor.
Selanjutnya yaitu tahapan simulasi AirMod. Yang pertama itu persiapan data input. Yang kedua yaitu pengolahan data meteorologi atau AirMet. Yang ketiga pengolahan data topografi atau AirMap. Yang keempat konfigurasi model AirMod. Yang kelima adalah running simulasi. Yang keenam visualisasi hasil. Dan yang ketujuh adalah interpretasi hasil. Selanjutnya, baku mutu udara ambien merupakan batas maksimum konsentrasi zat pencemar yang diperbolehkan berada di udara bebas agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam penelitian ini, acuan yang digunakan adalah baku mutu udara ambien nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat pada tabel ini. Lalu untuk parameter yang diukur pada studi ini adalah NOx dengan baku mutu sebesar 800 mg per nanometer kubik. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari hasil simulasi konsentrasi dari studi kasus kami. Berikut bisa dilihat, ini merupakan hasil simulasi konsentrasi dari peta pola sebaran NOx dari studi kasus kami melalui software AirMod. Nah, dari peta pola sebaran yang sudah disimulasikan ini kemudian dapat kita analisis. Nah, untuk analisisnya yaitu dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa konsentrasi NOx tertinggi berada di sekitar sumber emisi yang berwarna merah dan menurun seiring jarak dari oranye ke warna biru akibat proses dispersi dan dilusi. Pola sebaran dominan ke arah timur menunjukkan arah angin dari barat ke timur sehingga wilayah timur memiliki potensi paparan lebih tinggi. Faktor meteorologi seperti arah dan kecepatan angin sangat mempengaruhi distribusi polutan. Berdasarkan model Gaussian plume, kondisi mendekati steady state dengan pola plume stabil dan memanjang. Dispersi horizontal lebih dominan dibanding vertikal sehingga berpotensi terjadi akumulasi polutan pada jalur tertentu. Selanjutnya ada analisis grafik konsentrasi. Berikut analisis grafik konsentrasi yang didapatkan. Dapat dilihat datanya cukup fluktuatif dari sepanjang jarak yang ada. Nah, dari analisis grafik ini juga akan kita analisis pengaruhnya. Dapat dilihat bahwa faktor utama yang mempengaruhi sebaran adalah tinggi cerobong setinggi 25 meter pada studi kasus kami ini dengan temperatur emisi sebesar 230 Celcius serta kecepatan dan arah angin. Ketinggian cerobong dan temperatur tinggi menyebabkan plume rise sehingga konsentrasi maksimum tidak berada di sumber tapi bergeser mengikuti arah angin. Pola sebaran dominan ke arah timur menunjukkan angin bertiup dari barat ke timur secara relatif konstan. Kecepatan angin mempengaruhi proses dilusi, di mana angin kuat mempercepat penurunan konsentrasi, sedangkan angin lemah meningkatkan potensi akumulasi. Sebaran plume yang memanjang juga menunjukkan dispersi efektif. Namun terdapat zona downwind dengan potensi paparan polutan lebih tinggi. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Kalsanul Rafi Syarahab dengan NIM 2410942033 ingin melanjutkan presentasi ya, tentang evaluasi terhadap baku mutu. Baku mutu NOx berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah 200 mg per meter kubik selama 1 jam dan 65 mg per meter kubik selama 24 jam dan 50 mg per meter kubik per tahunan. Hasil simulasi menunjukkan konsentrasi maksimum NOx sebesar 1,28 mg per meter kubik selama 1 jam dan 0,29 mg per meter kubik selama 24 jam dan tahunan, yang masih jauh di bawah ambang batas. Hal ini mengindikasikan kualitas udara masih aman dan belum beresiko signifikan. Namun, pemantauan berkala tetap diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan pencemaran di masa depan. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan dan kesehatan. Pencemaran NOx di udara menimbulkan dampak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak utamanya adalah terbentuknya hujan asam yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, bangunan, serta berbagai komponen lingkungan lainnya. Selain itu,
Keberadaan NOx di atmosfer juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dari sisi kesehatan, NOx terutama nitrogen dioksida NO2 merupakan gas yang bersifat toksik dan berbahaya bagi manusia. NO2 memiliki kelarutan yang lebih rendah dalam air dibandingkan SO2, sehingga dapat menembus lebih dalam ke saluran pernapasan dan merusak membran mukosa serta jaringan paru-paru. Paparan NO2 juga dikaitkan dengan gangguan pernapasan seperti bronkitis dan asma, serta peningkatan kerentanan terhadap infeksi saluran pernafasan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil simulasi menunjukkan bahwa konsentrasi maksimum NOx di wilayah studi adalah 1,28 μg per meter kubik untuk periode 1 jam, serta 0,29 μg per meter kubik untuk periode 24 jam dan tahunan, di mana konsentrasi maksimum tidak terjadi tepat di sumber emisi. Kesimpulan yang kedua, yaitu arah sebaran polutan didominasi menuju arah timur, yang mengindikasikan bahwa arah angin utama bertiup dari barat ke timur, sehingga wilayah di arah downwind memiliki potensi paparan yang lebih tinggi. Faktor utama yang memengaruhi penyebaran polutan meliputi tinggi cerobong, temperatur emisi, serta kecepatan dan arah angin yang menentukan pada pola luas jangkauan sebaran polutan di udara ambien. Kesimpulan yang keempat yaitu berdasarkan lampiran 7 PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konsentrasi NOx masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, sehingga belum menimbulkan resiko signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dalam jangka pendek. Kesimpulan yang terakhir yaitu paparan NOx berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, seperti gangguan sistem pernapasan, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, serta penurunan kualitas berupa kabut asap. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan simulasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, disarankan untuk melakukan pemodelan lanjutan dengan mempertimbangkan variasi kondisi meteorologi yang lebih beragam. Penggunaan data emisi yang lebih rinci agar diperoleh hasil lebih akurat dan representatif. Yang kedua, industri diharapkan menerapkan pengendalian emisi secara optimal, seperti penggunaan teknologi seperti wet scrubber untuk meminimalkan emisi NOx di udara. Yang ketiga, masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kualitas udara, seperti mengurangi aktivitas yang berpotensi menambah emisi di udara. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap emisi industri, meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara secara berkala, serta menetapkan dan menegakkan regulasi yang lebih ketat guna menjaga kualitas dan melindungi kesehatan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.